Kami sudah punya peta potensi, kami sudah punya 2 IPRO yang bisa ditawarkan untuk hilirisasi yang sekarang mengarah kepada bawang merah pasta dan cabai merah pasta. Nah, jadi kebetulan sekarang cabai lagi mahal ya. Iya, benar Pak. Selamat siang, selamat datang di podcast DPM PTSP PPU. Saya Ariska selaku tuan rumah di podcast ini akan berbincang dengan berbagai narasumber yang sangat menginspirasi tentunya. Dan kita mulai dengan Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Bapak Sofyan Ahmad Rashid SKM MM. Assalamualaikum, selamat datang Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya siang ini Pak? Ya, alhamdulillah baik. Kita baik. juga Mbak kayaknya. Iya, alhamdulillah Pak. Baik, mengulik sedikit tentang bidang perencanaan pengembangan iklim, promosi dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal atau lebih familiar kita sebut dengan bidang PM ya Pak ya. Ya. Itu dibantu berapa pegawai Pak di iya. dalamnya? Jadi di bidang kami itu ada 10 staf. Oke. Ya, terdiri dari 2 analis kebijakan, terus ada analis perencanaan, analis penanaman modal, dan 2 orang pengadministrasian umum serta 3 THL. Tapi nanti semenjak keluarnya Permendagri 25 tahun 2021 tentang DPM PTSP, kami diarahkan nanti ada yang namanya PKPM. Bisa dijelaskan mungkin PKPM itu apa Pak? PKP itu penata kelola penanaman modal. Jadi diharapkan nanti semua DPM PTSP 2 tahun setelah Permendagri itu keluar segera berubah menjadi kami itu koordinator. Jadi di DPM PTSP itu ada 2 koordinator, jadi koordinator penanaman modal dan satu lagi koordinator PTSP-nya. Nah, jadi kembali ke pengelola penanaman modal, nanti kami untuk pelaksana maupun analis yang sudah ada itu kami usulkan untuk menjadi jabatan fungsional pengelola penanaman modal. Baik, untuk tupoksi nih Pak, sepengetahuan saya kan di PM itu menangani beberapa hal, diantaranya ada promosi, investasi, kemudian fasilitasi dan pengawasan. Berbicara tentang promosi, apa saja Pak yang sudah dilakukan bidang terkait promosi? Jadi yang sudah kita lakukan di tahun 2023 ini terkait promosi itu kita sudah mengikuti kegiatan Mahakam Investment di Jakarta. Terus ada Alki 2 Zone Investment di Balikpapan. Kita menawarkan potensi investasi bagi investor. Ya, alhamdulillah di Jakarta kemarin ada 2 investor yang berminat, menyatakan minat kepada kita. Sementara ini masih tahap penjajakan. Nah, yang di Balikpapan itu ada sekitar 7 investor. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi artinya kita sudah melaksanakan kegiatan promosi dengan 2 kegiatan tadi, ditambah tahun depan kita mengikuti pameran ya, rencananya itu di Yogyakarta dan di Balikpapan itu sendiri. Nah, tahun ini kita belum bisa ikut pameran, Mbak, karena memang belum ada penganggaran untuk itu. Berkaitan tentang OSS pengawasan terintegrasi Pak, selama Bapak menjadi Kabid, yang dimaksud dengan terintegrasi itu bagaimana sih Pak? Ya, baik. Kami melakukan pengendalian penanaman modal itu salah satunya dengan pengawasan.
Nah, pengawasan itu yang secara terintegrasi, kita apabila turun berdasarkan data tarikan dari OSS perusahaan mana yang akan kita lakukan pengawasan, itu kita koordinasikan dulu dengan SKPD teknis. Disinilah kata-kata terintegrasi ini intinya. Kita melakukan rapat sebelum turun ke lapangan. Selanjutnya di lapangan mereka itu lebih berkompeten dalam sisi teknis. Contoh, kita misalnya turun ke perkebunan kelapa sawit. SKPD teknis yang kita bawa adalah Dinas Pertanian. Nah, di sana mereka punya kewajiban untuk melihat secara teknis syarat-syarat apa yang memang perusahaan itu belum memenuhi secara teknis, dan itu yang lebih kita utamakan. Dari sisi perizinan, kita bisa langsung online membuka sistem OSS kita, dan di sana kita melihat realisasi penanaman modal yang dilaksanakan oleh perusahaan itu, terus ketaatan dalam pelaporan LKPM-nya, dan hal-hal lain yang sifatnya teknis yang memang sudah diminta oleh OSS. Jadi kita secara online langsung ke lapangan dan didampingi oleh SKPD teknis. Nah, disitulah kata-kata terintegrasinya. Oke, baik. Di dalamnya itu kan ada perusahaan atau pelaku usaha yang taat lapor, ada juga yang tidak taat. Nah, bagaimana Pak untuk perusahaan atau pelaku usaha yang taat lapor dalam OSS ini? Apakah kita memberikan reward? Dan bagaimana untuk perusahaan yang tidak taat lapor? Oke. Jadi untuk sementara ini kita memang belum ada pemberian reward terhadap perusahaan yang taat lapor perjalanan usahanya. Untuk sementara ya. Kedepannya insya Allah kita akan pikirkan itu. Tapi pada prinsipnya adalah kita ini lagi menggodok Perbup terkait pemberian insentif dan kemudahan dalam berusaha. Jadi insya Allah di dalam situ nanti kita bisa evaluasi apabila Perbup nanti sudah diterbitkan. Artinya kita bisa terapkan itu dengan kriteria-kriteria yang ada di Perbup itu. Ya, bagaimana perusahaan situ rewardnya, kalau perusahaan kan nggak membutuhkan reward semacam pemberian hadiah, uang atau apa ya kan, lebih kepada misalnya pengurangan atau untuk pajaknya misalnya, atau peniadaan pajak untuk kriteria tertentu selama periode berapa kali, misalnya dalam batas waktu berapa tahun, terus retribusi daerah misalnya yang seperti itu. Jadi kita lebih ke arah sana, Mbak. Nah, kalau dari provinsi tahun-tahun kemarin dan sekarang itu memang ada yang seperti itu. Jadi kita menunggu Perbup itu aja, Mbak. Kemudian berbicara tentang investasi, Pak. Kira-kira kemudahan apa sih yang sudah Bidang berikan untuk para investor ini menanamkan sahamnya di kabupaten kita, Pak? Baik, sementara yang kita lakukan adalah di dalam setiap pertemuan kita presentasikan terkait potensi yang ada, potensi investasi yang ada di PPU. Kita juga sudah menyusun IPRO kemarin, kelanjutan dari pikat yang dilakukan oleh BI yang diprakarsai oleh kita bikin IPRO terkait pelabuhan bongkar muat di Buluminung. Itu kemarin juara 1 tingkat provinsi. Terus peternakan sapi yang kita siapkan
48 hektar. IPRO ini kan artinya eh, investasi yang siap ditawarkan dari sisi lahan clear on clean ya. Jadi lahan itu sudah dibebaskan. Kalau untuk peternakan sapi potong itu adalah kepemilikannya Perusda. Jadi itu sudah dibebaskan oleh pemerintah. Jadi kalau IPRO itu kan yang kita tawarkan itu eh, kalau yang sangat penting, yang sangat krusial itu adalah masalah lahan. Selama ini kan investasi itu agak terhambat terkait lahan. Nah, untuk potensi yang lain belum kita ifrokan karena salah satunya terkait lahan. Jadi yang sudah diifrokan itu artinya lahannya sudah clear. Itu. Iya, dari penjelasan Bapak dari tadi tuh ada dua hal yang asing di telinga saya, Pak. Iya. IPRO dengan Pikat. apa? Pikat. Itu apa sih sebenarnya, Pak? Ya, kalau PIKAT itu kan proyek investasi Kalimantan Timur. Jadi di Provinsi Kaltim khususnya BI Kaltim itu ada namanya RIRU. Jadi setiap tahunnya Bank Indonesia itu mengadakan PIKAT. Jadi PIKAT itu adalah untuk mencari investasi-investasi yang bernilai tinggi dan peningkatan investasi yang ada di Kalimantan Timur gitu. Dari PIKAT itu disusunlah IPRO. Nah, IPRO tadi sudah saya jelaskan, kita sudah ada 2 IPRO. Nah, jadi IPRO itu adalah investasi yang siap ditawarkan, yang sudah dari sisi persyaratan, artinya terutama lahan itu sudah clear on clean, artinya sudah tidak ada masalah. Tinggal bagaimana perusahaan itu bisa memenuhi syarat-syarat yang lain sesuai dengan kekhususan bidang usahanya, yang sesuai dengan IPRO yang kita tawarkan. Oke, baik, Pak. Sebelum kita tutup acara hari ini, Pak, mungkin bisa closing statement, Pak, berkaitan tentang investor luar maupun dalam ataupun pelaku usaha di kabupaten kita, Pak, untuk menanamkan sahamnya di sini. Baik, yang saya sampaikan ini khususnya buat para investor. Ini kan IKN ini sudah mulai dan Ya, sudah di berjalan, sudah di depan mata. Kita tidak mau kalah dengan IKN. Betul, Pak. Jadi silahkan berinvestasi di PPU sebagai bukan penyangga ya, tapi mitra dari IKN di di wilayah kami sesuai dengan RT RW yang ada dengan peruntukannya, dan bisa kami fasilitasi apa yang mau dibutuhkan oleh investor, karena itu tadi sudah saya sampaikan, kita sudah menyusun peta. Nah, ini peta potensi. Peta potensi kita tahun ini bekerja sama pembuatan peta potensi investasi dengan UGM, dan besok siang itu sudah pada tahap laporan akhir. Wah, Nah, jadi kami sudah punya peta potensi, kami sudah punya 2 IPRO. Silahkan. Dan kemarin saya ada menghadiri FGD terkait investasi yang ditawarkan yang dibuat oleh BKPM dengan pihak ketiga. Itu ada 3 investasi yang sudah dikaji oleh BKPM, yaitu terkait kawasan industri Bulu Minung, terus terkait properti maupun hilirisasi. Sekarang
kita lebih kepada bagaimana suatu produk yang ada di kita yang bisa ditawarkan untuk hilirisasi yang sekarang mengarah kepada bawang merah pasta dan cabai merah pasta. Nah, jadi kebetulan sekarang cabai lagi mahal ya. Iya, benar Pak. Oke, kami bidang saya singkat penanaman modal Iya, aja ya. iya, Bapak. Nah, supaya investor juga nggak tepelilit juga lidahnya. Bahasa apa itu tepelilit? Lilit terpuntal. Baik, terima kasih Pak Sopyan untuk waktunya siang ini. Sama-sama. Mungkin kita bisa bertemu, berbincang lagi di lain kesempatan. Saya harapkan demikian. Iya, baik. Baik, kita akhiri perjumpaan kita siang ini. Saya Ariska. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Salam investasi.